Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardah Agustiani dengan NPM 212153054, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi tahun 2021. Di sini saya akan membahas mengenai hukum Kepler. Namun, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu bagaimana sejarah hukum Kepler. Hukum Kepler ini ditemukan oleh seorang matematikawan dan astronom asal Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuannya ini didasari oleh data yang diamati oleh Tycho Brahe. Nah, Tycho Brahe ini merupakan seorang astronom terkenal dari Denmark. Sebelum ditemukannya hukum Kepler, manusia zaman dahulu menganut paham geosentris. Geosentris ini merupakan sebuah paham yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Anggapan ini didasarkan pada terbatasnya penglihatan manusia, yaitu mengamati matahari, bulan, dan bintang yang bergerak, sedangkan bumi terasa diam. Anggapan ini dikembangkan oleh seorang astronom Romawi bernama Claudius Tellumus dan bertahan sampai tahun 1400. Menurutnya, bumi merupakan pusat tata surya dan planet-planet lain bergerak mengelilingi bumi dengan lintasan melingkar. Kemudian pada tahun 1543, seorang astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris, yang berarti bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk lingkaran. Pendapat ini dinilai lebih baik dibandingkan pendapat yang sebelumnya. Namun, pendapat ini belum sempurna karena masih ada yang kurang, yaitu menggunakan lingkaran sebagai bentuk lintasan planet. Hingga pada tahun 1596, Kepler menerbitkan buku pertamanya di bidang astronom dengan judul The Mystery of the Universe. Dalam buku ini, Kepler memaparkan kekurangan dari model Copernicus dan Tellumus, yaitu tidak adanya keselarasan antara lintasan orbit planet dengan data pengamatan. Oleh sebab itu, Kepler meninggalkan model Copernicus dan Tellumus, kemudian mencari model baru. Pada tahun 1609, ditemukan orbit yang cocok dengan data penemuan dari Brahe, yaitu berbentuk elips. Kemudian data ini dipublikasikan dalam bukunya dengan judul Astronomia Nova, yang juga disertai hukum keduanya, sedangkan buku ketiganya tertulis dengan judul Harmonis Mundi, yang dipublikasikan 10 tahun kemudian. Nah, setelah kita tahu sejarah perjalanan hingga ditemukannya hukum Kepler, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari hukum Kepler itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi hukum Kepler yaitu memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lain yang mengorbit matahari, seperti asteroid atau planet luar lainnya, yang belum ditemukan semasa Kepler hidup. Hukum ini juga digunakan dalam pengorbitan lain, seperti pada bulan yang mengorbit bumi. Bahkan saat ini, dengan menggunakan dasar dari hukum Kepler, ditemukan sebuah benda baru yang mengorbit bulan. Benda ini merupakan sebuah asteroid dengan ukuran 490 kaki yang dinamai dengan asteroid 2014 Col 339. Setelah mengetahui sejarah dan fungsinya, langsung saja kita bahas mengenai hukum Kepler. Yang pertama itu hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini berbunyi setiap planet bergerak pada lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa titik paling dekat dengan matahari ini disebut dengan titik perihelion, sedangkan titik paling jauh dengan matahari ini disebut dengan aphelion. Selanjutnya yaitu hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler ini berbunyi bahwa garis yang menghubungkan planet dan matahari akan menyapu luas juring yang sama dalam waktu yang sama. Jadi, luas daerah A ini
sama dengan luas daerah B. Berdasarkan hukum 2 Kepler ini, planet akan bergerak lebih cepat ketika berada di dekat matahari dan bergerak lebih lambat apabila berada jauh dengan matahari. Dan yang terakhir yaitu hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler ini berbunyi bahwa perbandingan kuadrat periode revolusi planet terhadap jari-jari rata-rata planet pangkat 3 selalu tetap untuk setiap planet. Jika dibuat persamaan akan diperoleh hasil T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3 dengan T sebagai periode revolusi planet dan R sebagai jari-jari planet. Hukum ini menjelaskan bahwa semakin dekat planet dengan matahari, maka periode revolusinya akan semakin cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.